Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Baharuka wa jamalan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taksi napa niki? Niki utak-utik daripada untuk menunggu pembelajaran berikutnya ini. Nggih. Derek tanya ini Pak Haji. Ya, siap. Terkait dengan program peribadatan. Yang pertama di tahun ajaran ini yang menjadi program peribadatan apa aja Pak Haji? Terima kasih Pak Lukman. Nggih. Perlu kami sampaikan untuk tahun pembelajaran 2023-2024 Alhamdulillah merupakan kelanjutan dari pembelajaran tahun berikutnya. Untuk program peribadatan banyak hal yang bisa kami lakukan dalam rangka untuk membekali anak-anak atau peserta didik nanti di masyarakat. Di antaranya adalah pembiasaan-pembiasaan seperti sholat duha yang dilaksanakan setiap hari, dan ini sifatnya bergilir setiap kelas dikandung maksud agar anak-anak nantinya ke depannya tidak hanya yang terjadwal untuk melaksanakan sholat duha, akan tetapi ketika tidak terjadwal pun mereka dengan istiqomah melaksanakan sholat duha. Yang kedua, ketika yang lain sholat duha, maka untuk kelas berikutnya atau kelas yang lain adalah pembiasaan membaca surat-surat pendek yang dalam hal ini dipandu Di kelas ya Pak Haji? di kelas, betul. Iya. Di kelas yang dipandu oleh guru yang mengajar jam pertama, dan alhamdulillah hasilnya bisa dimanfaatkan oleh anak itu sendiri, termasuk ada semacam testimoni dari orang tua sehingga ada manfaat yang bisa diperoleh. Dan itu ada beberapa teman guru yang kami rekrut Pak Lukman di antaranya, agar supaya mereka ketika pembiasaan di kelas untuk membaca surat-surat pendek, mereka serius, mereka dengan tartil, karena nantinya akan dalam artian akan diminta untuk dihafalannya. Nggih. Untuk itu Pak Haji, pelaksanaannya agar bisa terintegrasi dengan mata pelajaran. Jadi kan nggak mengganggu, tapi justru malah mendukung. Itu pelaksanaannya gimana Pak Haji? Terima kasih. Jadi untuk baik itu sholat duha maupun pembiasaan pembacaan surat-surat pendek itu dari pihak madrasah menyediakan waktu khusus. Itu dalam hal ini sebelum pembelajaran jam pertama dimulai antara pukul 7 sampai pukul 7.20 mereka itu melaksanakan pembiasaan jamnya untuk yang sholat duha ya Pak Haji? Betul, termasuk juga pembiasaan pembacaan surat-surat pendek yang ada di kelas, sehingga insya Allah itu tidak akan mengganggu jalannya KPM yang ada, karena KPM dilaksanakan setelah kegiatan pembiasaan tersebut. Oke. Yang ketiga mungkin Pak Haji, apakah program peribadatan itu juga termasuk mengintegrasikan antara ibadah dengan perilaku anak? Ya, karena kayaknya penting sekali. Ya, betul. Alhamdulillah dengan pembiasaan ini secara otomatis anak-anak kayaknya sepertinya apa ya, kalau orang Jawa itu jalmo Pak Lukman. Artinya ketika sudah tahu hari ini jadwalnya sholat duha, tanpa dioprak-oprak pun mereka dengan kesadaran sendiri langsung menuju ke masjid, sehingga waktu yang disediakan katakanlah di situ ada 20 menit yang harus yang tersedia, mereka digunakan secara efektif. Dan alhamdulillah ini tadi yang saya sampaikan di awal, mereka tidak hanya menjalankan sholat duha ketika terprogram ataupun terjadwal, tapi di hari-hari yang lain ketika tidak terjadwal pun alhamdulillah dengan kesadaran sendiri mereka juga melaksanakan hal-hal yang dimaksud. Berarti penting membentuk perilaku ya Pak Haji? Siap. Oke, terima kasih waktunya Pak Haji. Mohon maaf mengganggu niki. Apa-apa ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mau mengganggu Pak sebentar. Oh iya, gimana? Program peribadatan sangat erat kaitannya dengan program kehumasan.
Kira-kira seberapa jauh Pak sosialisasi peribadatan lewat program kehumasan? Oh begitu ya. Jadi pada dasarnya setiap kegiatan apapun yang ada di madrasah itu harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu secara detail bahwa ternyata kegiatan di dalam madrasah kita itu sangat banyak sekali. Di antaranya ya berkaitan dengan peribadatan itu. Jadi kita setiap kegiatan itu kita share, baik itu melalui medsos ataupun pada media-media yang lainnya. Ya terutama yang sekarang masih kita gandrungi ya, mungkin di WA group atau mungkin di Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, itu supaya masyarakat tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam madrasah. Di dalamnya juga termasuk adalah peribadatan. Untuk yang kedua Pak, ini Pak, seberapa penting program peribadatan di MTS bagi masyarakat? Ini juga tentu menjadi pertanyaan bagi bidang kehumasan. Ya. Siswa yang ada di madrasah ini lebih dari 1.000 siswa. Mereka nanti akan terjun ke dalam masyarakat. Dan tentu mereka membaur, dan setelah membaur dengan masyarakat, ilmu yang didapat di dalam madrasah ini mereka terapkan. Sehingga sangat penting sekali ketika anak-anak kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti peribadatan dan nanti terjun pada masyarakat, dan nantinya di sana akan membaur dengan masyarakat, dan mereka ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah itu jadi anak-anak kita itu sejak dini kita latih, sejak dini kita usahakan mereka melakukan kegiatan-kegiatan, terutama adalah dalam bidang keagamaan, sehingga nantinya mereka ketika terjun di dalam masyarakat sudah siap. Terima kasih Pak ini Pak. Oke. Maaf mengganggu niki sebentar. Jadi ada program peribadatan yang tahun pelajaran ini yaitu 2023-2024 sangat mendukung bagi pembiasaan baik anak. Kira-kira seberapa besar kebijakan kurikulum Bu dalam memberi dukungan? 100%. Kalau ditanya seberapa besar, kita memang sudah mengagendakan lama. Maksudnya anak-anak madrasah itu punya pembiasaan, karakter yang mengacu pada kebijakan madrasah, ajaran Islam. Kalau madrasah berarti kan ajaran Islam seperti sholat berjamaah, sholat sunnah. Ya, makanya kita mengagendakan untuk seluruh warga madrasah, tidak hanya siswa tapi semua guru, biar punya waktu khusus untuk pembiasaan beribadah. Nah, kontribusi wakakurikulum di sini sangat besar karena apa? Kita memberikan waktu tersendiri di awal pembelajaran. Biasanya kita berdoa hanya di ruangan kelas, kita ke masjid, kita sholat, kita khusyuk, bisa melaksanakan semuanya diberi waktu, tidak mengambil jam pada jam kerja kalau untuk guru. Kalau untuk siswa berarti juga tidak mengambil jam ketika jam mata pelajaran. Itu salah satu kebijakan yang perlu diajukan. Oke, yang kedua Bu, ini apakah program peribadatan bagi kurikulum bisa dikontinukan mengingat betapa pentingnya pembiasaan baik bagi anak? Kita usahakan, kita berjuang agar yang baik terus berkelanjutan. Oke, Yang makasih. baik harus selalu diperjuangkan. Apapun resikonya kita harus bisa, itu bagian dari jihad. Oke, makasih Bu nggih. Ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husein, nyun sewu ini mengganggu waktunya. Mau menanyakan tentang program peribadatan yang juga ada kaitannya dengan program kesiswaan Pak. Jadi seberapa besar peluang program peribadatan bagi keberhasilan program kesiswaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan program peribadatan yang ada kaitannya dengan program kesehatan sangat terintegrasi sekali.
karena di program peribadatan menunjang pembentukan karakter siswa untuk pengamalan, terutama di ibadah, kemudian di akhlak, kemudian di kegiatan belajar mengajar di kelas. Peluangnya sangat besar sekali karena dampak yang ada pada program peribadatan itu juga berdampak besar pada pembelajaran di kelas dan kedisiplinan serta kemandirian siswa, dan endingnya adalah pembentukan akhlakul karimah. Kan yang jelas bahwa program peribadatan sangat terintegrasi dengan program kesiswaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in